Iya, Pak. Oke. Bapak udah baca pertanyaan saya belum ya, Pak? Ntar saya ambil HP satu, saya pindahkan lagi Iya. ya. Siapanya Bang Andi Petelo nih? Saya keponakannya kayaknya, Pak. Ponakannya. Iya, jauh soalnya. Kemarin Bu Ien tuh ada nelpon. Iya. Siapa Aan berarti? Iya, adiknya. Oh, adik Aan, anak Iya. Mak Man berarti. Iya, Pak. Oh, bilang ya Mama, kenal dengan Bang Devi ini Mak, kawan Bang Aan gitu. Iya, Pak. Hmm. Ntar loh. Kebijakan yang terakhir nih apa maksudnya ya? Kebijakan berbasis data yang pernah diterapkan di bank, misalnya dalam pengelolaan antrian atau pelayanan nasabah. Antrian dan data yang pernah diterapkan di bank. Oke lah, coba ya lah dulu lah. Iya. Langsung itu kak, langsung rekam kan nih? Iya. Langsung rekam. Oke. Udah lah, coba lah dulu. Iya. Saya mulai dari salam ya, Pak. Oke, sip. Dah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Ain Rahmah. Terima kasih banyak sebelumnya sudah bersedia meluangkan waktu. Saya izin bertanya beberapa hal ya, Pak, terkait pengalaman Bapak di dunia perbankan. Sebelumnya, boleh diperkenalkan dulu nama Bapak? Nama saya Devi Kurniawan. Jabatan saat ini Supervisor Operasional dan Layanan di BRI Unit Pulau Bendu, kantor cabang Sanggau, Kalimantan Barat. Sudah berapa lama Bapak bekerja di sana ya, Pak? Kalau untuk bekerja di sini, saya baru gabung di unit ini kurang lebih 5 bulan dari Januari 2026. Tetapi masa kerja saya di BRI itu dari tahun 2012. Berarti ada sekitar kurang lebih 13 tahun lah ya, posisi 13 tahun, 14 tahun lah itu seperti itu. Lama juga ya, Pak ya? Ya, lumayan lah sudah. Baik, selama bekerja di perbankan, teknologi apa saja yang biasanya digunakan ya, Pak? Baik dari perangkat keras seperti komputer atau mesin maupun software atau aplikasinya. Oke. Kalau untuk di perbankan sendiri, PC pasti ada, baik itu di operasional, baik itu di bagian marketingnya. Kalau di operasional itu atau dari segi di dalam kantor itu ada laptop, ada PC untuk komputer. Tapi kalau untuk posisinya yang marketing sendiri itu ada namanya sistemnya menggunakan HP. Jadi HP Brispot itu untuk kerjanya marketing. Nah itu secara hardware-nya, tapi secara software-nya itu posisinya ada namanya sistem di BRI itu namanya Brinet, terus NDS, terus ada namanya Brispot juga. Nah jaringan Brispotnya ada juga, atau dalam artian posisinya yang marketing menggunakan HP-nya tadi bisa di mana saja, itu namanya untuk kerjanya itu menggunakan HP Brispot itu dari posisi hardware dan softwarenya tuh.
Oke, berarti cukup banyak ya Pak yang digunakan. Lumayan. Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh dijelaskan bagaimana sistem pada saat ini berjalan ya Pak? Terutama alur pelayanan nasabah dari awal sampai selesai dengan bantuan teknologinya. Oke. Kalau untuk teknologi sendiri, kalau kita bicara teknologi itu berarti ada hubungannya bukan di pelayanan, tapi teknologi itu kalau kita bicara itu dari segi marketingnya. Nah, kalau dari segi marketing itu ada hubungannya dengan penyaluran kredit yang ada di BRI. Kalau itu teknologi penyaluran kredit itu menggunakan HP Brisport namanya. Nah, itu mulai dari awal nasabah pengajuan itu nanti dicek dulu nomor induk KTP-nya. Nomor induk KTP-nya sudah sesuai belum? Umur untuk batas peminjaman. Terus usaha yang bersangkutan apa? Sudah jelas belum? Nah, posisinya. Dan sudah berapa lama berjalan usaha tersebut. Jadi kalau di kita kan minimal posisi untuk usia peminjaman itu minimal 21 tahun. Kalau untuk usaha itu, kalau KUR itu sekarang minimal 6 bulan berjalan, baik itu sektor perdagangan. Tapi kalau usaha perkebunan itu bisa jadi semacam kelapa sawit. Nah, itu nasabah pengajuan, jadi nanti dicek dulu oleh petugas bagian kreditnya menggunakan HP Brisport tersebut. Jadi apakah kalau dari dulu itu ada namanya BI checking yang sering orang bilang untuk pengecekan data. Tapi sekarang itu ada namanya SLIK. Nah, SLIK itu informasi debitur kredit intinya. Jadi ada pinjaman di mana saja yang di bawah naungan sistem OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu akan terbaca, mau itu lancar, mau itu yang macet, jadi kelihatan semuanya. Dari situ pre-screeningnya dapat, kalau memang bagus data nasabahnya artinya layak diproses. Tapi kalau posisinya data nasabahnya jelek, mohon maaf ya, ada tunggakan misalnya nih di bank lain, di perkreditan motor, di perkreditan mobil, di perkreditan rumah, baik itu posisinya ngambil KPR apa segala macam, nah itu akan ditolak secara sistem, bukan ditolak tapi merah dia posisi untuk pre-screeningnya. Nah, itu bagian tahap pertama kalau untuk bagian marketing. Kalau sampai alur prosesnya posisinya berarti nanti bagian marketingnya tadi tetap harus turun ke lapangan untuk mengecek kondisi tempat tinggal debitur, usaha debitur. Nah, kalau itu hitungannya penghasilannya berapa, kebutuhannya berapa, pengeluarannya berapa itu masuk, nah artinya bisa diproses sampailah nanti pencairan kreditnya itu nanti akan diproses nanti bersama dengan kepala unit. Nah, itu melakukan survei dengan petugas lapangannya sendiri. Nah, nanti kalau memang sudah layak posisinya, si pemutus atau kepala unit itu akan memutus kredit tersebut dan siap dicairkan kredit tersebut. Nanti tinggal nasabahnya datang lagi ke kantor, suami istri kalau sudah berpasangan. Jadi nanti dibukakan posisinya, nanti ada dibukakan nomor rekening simpanannya juga. Nah, jadi nomor rekening simpanan dan nomor rekening pinjaman itu berbeda. Rekening simpanan itu bisa untuk nasabah menabung, rekening pinjaman itu untuk nasabah posisinya membayar angsuran pinjaman tersebut. Nah, itu dari sisi kredit. Tapi kalau dari sisi pelayanan, kita mulai start operasionalnya itu doa paginya di jam 7.15 sudah doa pagi. Itu kalau dari sisi pelayanan operasional. Buka kantor itu jam 8,
Pelayanan untuk teller atau kasir itu sampai jam 3, tetapi pelayanan untuk customer service sendiri bisa sampai jam 4. Nah, seperti itu untuk alur di pelayanan operasional yang ada. Itu ya. Oke, baik. Hmm. Kalau dalam operasional bank biasanya ada data non sensitif apa aja ya yang digunakan? Kalau data sensitif dan non sensitif itu lebih banyaknya yang kan sensitifnya. Oh, gitu. Salah satu sensitif itu data diri atau posisinya data nasabah atau posisinya hubungannya dengan apa ya, dengan kebocoran data yang orang bilang. Karena kalau kita ini kan rahasia posisinya, kalau data jadi seperti saya, seperti adik posisinya, terus seperti orang-orang itu hanya yang tahu data yang ada itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Data kita sendiri bukan orang lain. Jadi maksudnya di data kita juga posisinya hanya kita yang tahu data itu kita sendiri, dan data itu tidak boleh bocor ke orang lain. Misalnya nih ada orang datang ke bank biasanya meminta rekening koran, namanya cetak rekening koran tabungan misalnya. Nah, itu harus tahu dulu yang bersangkutan benar tidak yang bersangkutan yang meminta. Kalau yang bersangkutan bukan orangnya, itu tidak boleh diberikan karena hubungannya dengan data diri atau posisinya rahasia data, itu posisinya. Tapi kalau yang bersangkutan datang, untuk apa posisi rekening koran tersebut? Misalnya rekening koran kan biasa digunakan biasanya untuk pengajuan pembelian mobil, biasanya showroom ada minta biasanya pengajuan KPR, kredit perumahan. Nah, itu biasanya ada diminta rekening koran tabungan, dan itu harus orang yang langsung datang, itu memang orang yang mempunyai apa ya, yang berurusan langsung lah, itulah orangnya yang pastinya itu bisa diberikan. Tapi kalau bukan orangnya tidak bisa diberikan. Itu dia. Oke. Ada lagi? Terakhir ya Pak, terakhir ya, dari data tersebut apakah pernah digunakan untuk pengambilan kebijakan? Mungkin bisa diberikan contoh misalnya dalam pengelolaan antrian atau pelayanan nasabah. Apa tadi? Dari data tersebut, apakah pernah digunakan untuk pengambilan kebijakan? Mungkin bisa diberikan contoh, misalnya dalam pengelolaan antrian atau pelayanan nasabah. Kalau kita bicara data itu posisinya itu tadi ya. Kalau kita bicara data itu rahasia. Kalau data itu cuman kalau untuk pelayanan alur operasional sendiri pelayanan, kalau untuk antrian di perbankan, nah itu kita diperbantukan oleh Satpam. Nah, oleh Satpam, jadi Satpam bertugas menguraikan antrian apabila ada menumpuk antriannya. Ada namanya kalau di perbankan itu banking hall. Namanya banking hall itu ruangan yang ada di depan, baik itu ada CS-nya, ada tellernya. Nah, itu di perbankan itu namanya banking hall atau area posisi pelayanan. Nah, itu yang menguraikan posisinya antrian tersebut memang salah satu tugasnya tugas si Satpam, Pak Satpam. Kalau memang Satpamnya laki-laki berarti Pak Satpam. Kalau memang Satpamnya perempuan berarti Bu Satpam. Karena ada juga yang perempuan juga yang menjadi Satpam. Jadi tugasnya Satpam menguraikan antrian kalau apabila terjadi ramainya antrian di ruang pelayanan seperti itu. Itu aja sih. Oke. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya dan penjelasan dari Bapak. Penjelasannya sangat membantu saya dalam memahami materi ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan selama wawancara. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama.